Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada kesempatan kali ini, kembali di sini saya akan berbagi video mengenai pembahasan soal AKM. Dan sekarang kita sudah memasuki soal AKM 46, numerasi untuk mata pelajaran PJOK, tepatnya adalah materi lari. Di sini saya sudah mempunyai sebuah informasi atau stimulus, judulnya adalah olahraga lari. Olahraga lari adalah aktivitas yang bisa dilakukan dengan mudah dan tidak membutuhkan biaya. Olahraga lari memiliki manfaat sangat banyak, di antaranya untuk kesehatan, melepas stres, dan memacu semangat. Hasan dan Robert adalah dua orang sahabat yang selalu berolahraga lari bersama-sama setiap sore hari. Namun jarak tempuh olahraga lari yang mereka lakukan setiap sore tidaklah sama. Berikut adalah jarak yang ditempuh Hasan dan Robert selama melakukan olahraga lari dalam waktu seminggu pertama. Di sini ada Hasan, ada Robert, hari Senin. Mereka lari dengan jarak 2000 meter, sama ya. Kemudian hari Selasa ini berbeda, 2300 dan 2500. Kemudian untuk hari Rabu 2500 dan 2700, ini Hasan dan Robert. Kemudian untuk hari Kamis, Hasan 3500, Robert 4000. Hari Jumat, Hasan 2500, Robert 2000. Kemudian Sabtu, Hasan 3800, Robert 3600. Dan untuk hari Minggu, Hasan 4400 dan Robert 4200. Semuanya ini dalam satuan meter. Kemudian pertanyaannya adalah, klik benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Berikut adalah pernyataan-pernyataan berdasarkan data jarak olahraga lari yang dilakukan Hasan dan Robert selama 1 minggu pertama. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, selisih jarak terjauh dan terdekat yang ditempuh Hasan 2 kali dari selisih jarak terjauh dan terdekat yang ditempuh Robert. Pernyataan yang kedua, rata-rata jarak lari per hari yang ditempuh Hasan dan Robert sama, sehingga tidak berpengaruh pada keragaman jarak lari mereka setiap hari. Pernyataan yang ketiga, jika Hasan dan Robert menambah jarak lari pada minggu kedua 200 meter setiap hari, maka akan berpengaruh pada selisih jarak terjauh dan terdekat yang ditempuh pada minggu kedua. Pernyataan yang keempat, atau pernyataan yang terakhir, jika Hasan dan Robert menambah jarak lari pada minggu kedua 200 meter setiap hari, maka tidak akan berpengaruh pada keragaman jarak lari mereka pada minggu kedua. Jadi ini bentuk soalnya adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari satu. Tepatnya adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks benar salah. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan soal, tentunya setiap soal AKM itu di dalam stimulusnya selalu memberikan informasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah olahraga lari. Nah, di sini olahraga lari itu disampaikan informasinya bisa dilakukan dengan mudah, kemudian tidak membutuhkan biaya, kemudian manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan, melepas stres, dan memacu semangat. Kemudian manfaat yang lainnya adalah kita kalau misalkan melakukan olahraga lari bisa menghitung statistik rata-rata dari lari yang kita lakukan, baik itu dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, atau berapa ya yang kita inginkan. Oke, kita ke pembahasan yang tadi ya. Di sini yang harus kita cari adalah pernyataan benar atau salah. Oke, sebelum kita membahas pernyataan-pernyataan berikut ini, tentunya kita harus memunculkan data yang ada pada informasi sebelumnya atau stimulus sebelumnya. Di sini ada tabel yang di awal tadi sudah kita bahas sama-sama. Yang pertama di sini pernyataannya, selisih jarak terjauh dan terdekat yang ditempuh Hasan 2 kali dari selisih jarak terjauh dan terdekat yang ditempuh oleh Robert. Tentunya untuk mengetahui selisih jarak terjauh dan terdekat ini, kita tinggal mencari di sini dalam tabel. Kita lihat Hasan
Jarak terdekat yang ia tempuh adalah dari data ini paling dekat adalah 2000 meter. Kemudian paling jauh adalah 4400 meter. Sehingga selisihnya bisa kita hitung untuk Hasan ya, 4400 dikurang 2000 hasilnya adalah 2400. Kemudian kita cari juga di sini selisih jarak terjauh dan terdekat yang ditempuh oleh Robert. Di sini Robert dari datanya di sini ya kita bisa lihat sama terdekatnya adalah 2000, kemudian terjauhnya adalah 4200. Jadi untuk selisih Robert adalah 4200 dikurang 2000, hasilnya adalah 2200. Nah, di sini apakah katanya selisih Hasan itu benar 2 kali dari selisih Robert? Kita hitung di sini, kita lihat. Selisih dari Hasan adalah 2400, kemudian selisih dari Robert adalah 2200. Kalau kita kalikan 2 Robert ini 2 kalinya, hasilnya kan 4400, sedangkan di sini adalah 2400. Jadi ini bukan 2 kalinya dari Robert. Jadi untuk pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang salah. Kemudian pernyataan yang kedua, rata-rata jarak lari per hari yang ditempuh Hasan dan Robert sama, sehingga tidak berpengaruh pada keragaman jarak lari mereka setiap hari. Jadi kita di sini harus mencari rata-rata dari Hasan dan Robert. Di dalam statistik kita sudah mengetahui bahwa konsep untuk menentukan rata-rata itu adalah kita tinggal menjumlahkan di sini semua data ya dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita hitung untuk rata-rata Hasan 2000 ditambah 2300 tambah 2500 ditambah 3500 ditambah 2500 ditambah 3800 dan ditambah 4400 dibagi banyaknya hari di sini adalah 1 minggu 7 hari. Jadi kita hitung ya. Hasilnya adalah ini ketika kita jumlah-jumlah 21.000 dibagi dengan banyaknya data yaitu 7. Hasilnya 21.000 dibagi 7 adalah 3000. Tepatnya di sini 3000 meter ya, rata-rata untuk Hasan. Kemudian dengan cara yang sama kita cari juga rata-rata dari Robert. Kita tinggal jumlahkan 2000 ditambah 2500 ditambah 2700 ditambah 4000 ditambah 2000 ditambah 3600 dan ditambah 4200 sama di sini banyaknya data atau hari adalah 7. Sehingga hasil penjumlahan ini kita jumlahkan, hasilnya ternyata adalah sama, yakni 21.000 dibagi 7 dan hasilnya tentunya juga sama, yaitu 3000 meter. Jadi rata-rata Hasan dan Robert di sini adalah sama. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini adalah pernyataan yang benar. Di sini tidak berpengaruh ya. Jadi rata-rata jarak lari per hari yang ditempuh Hasan dan Robert sama sehingga tidak berpengaruh. Ini benar sekali. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, jika Hasan dan Robert menambah jarak lari pada minggu kedua 200 meter setiap hari, maka akan berpengaruh pada selisih jarak terjauh dan terdekat yang ditempuh pada minggu kedua. Jadi kita tinggal tambah saja jarak terdekat dengan jarak terjauh ya, 2200 ini jadinya jarak terdekatnya. Kemudian ini juga 4400. Dengan kata lain ini sama-sama ditambah 200. Jadi tidak akan berpengaruh sama sekali. Ini 4600 dikurang 2200 ya sama saja 2400. Begitu juga dengan Robert. Ketika ini ditambah 200 jadi 2200. Kemudian ini tambah 200 juga hasilnya 4400. Ini tidak akan berpengaruh. Hasilnya akan sama-sama 2200. Jadi ini tidak akan ada pengaruh sama sekali. Sedangkan di sini pernyataannya akan berpengaruh. Jadi pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang salah. Kemudian untuk pernyataan yang keempat,
Jika Hasan dan Robert menambah jarak lari pada minggu kedua 200 meter setiap hari, maka tidak akan berpengaruh pada keragaman jarak lari mereka pada minggu kedua. Jadi karena ini datanya sama ya, untuk minggu pertama 21.000 jumlahnya, ya tinggal kita tambahkan, kalau 7 dikali 200 berarti 1.400, ya sama-sama ditambah 1.400 berarti di sini. Untuk Hasan dan Robert, sama-sama dibagi 7, jadi ini tidak akan ada pengaruhnya sama sekali terhadap eh, rata-rata lari mereka berdua ya. Jadi di sini katanya tidak akan berpengaruh pada keragaman jarak lari mereka pada minggu kedua. Untuk apa? Untuk rata-ratanya. Jadi pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang benar. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Kalau ada pertanyaan ataupun pemirsa memiliki trik lain untuk menjawab soal AKM 46 ini, silakan langsung saja cantumkan komentarnya di kolom komentar. Dan juga di sini ketika saya membahas soal AKM 46 untuk numerasi PJOK tentang lari ini, mungkin memerlukan waktu yang lebih dari seharusnya. Jadi jangan dijadikan patokan bahwa untuk menyelesaikan satu soal ini membutuhkan waktu sekian. Karena di sini dibahas secara detail ya. Kalau kita tanpa pembahasan langsung mengerjakan itu akan lebih cepat menyelesaikan soal AKM 46 ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.